Kan udah connect tuh. Ah. Tuh lagi cek. Dapat melihat bekerja file Anda mungkin offline atau koneksi internet Anda terbatas ya. Ma. Tuh. Itu berarti kau wifi rusak kau. Ya. Itu bahaya. Coba download lu. Hmm. Iya, mah rusak mah. Download lah. Hai teman-teman. Ini hari ketiga di Bandung. Saya ada kuliah hari ini. Kuliah tentang sensor. Saya harus presentasi di Telkom di gedung Pasca Sarjana. Saya nggak tahu juga, belum pernah, masih online kan kemarin ini. Jadi kita harus coba dulu berangkat. Harusnya kuliahnya jam 3 sih, tapi kita berangkat jam 1 aja biar survei tempatnya juga. Saya belum pernah kesana soalnya. Dari Jatayu loh ini, maksudnya dari Husen gitu, jauh. Jadi saya harus coba naik bus gitu ke sana. Ayo kita berangkat ke sana yuk. Nah teman-teman, jadi saya naik Gojek dulu ke ke alun-alun. Nah dari alun-alun kita naik Transmetro Bandung, Transmetro Pasundan, beda ya. Metro Bandung sama Metro Pasundan beda. Langsung menuju ke Bale Endah. Nanti kita turun di Podomoro, halte Podomoro. Itu langsung di depan Telkom kalau nggak salah. Jadi trip reportnya kali ini seperti itu. Nggak tahu ya, belum pernah nyoba juga nih, kita cobain sekarang gitu. Ya, akhirnya nyampe dekat gerbang Telkom gitu loh teman-teman. Ini di Podomoro gitu, nggak tahu ya, ini perumahan kayaknya. Nanti Telkom itu masuk ke sana tuh, lurus ke belakang Telkom. Akhirnya gue nyampe di Telkom. Ini di masjidnya, masjid apa ya namanya itu, lupa saya juga. Saya baru kali ini ke Telkom, kuliah masih online waktu lulus S1 lanjut S2 di Telkom. Itu kuliahnya masih online dari awal hingga semester 3 sekarang. Dan datang kuliah 2 minggu, setelah itu tesis. Jadi cukup membingungkan bagi saya yang bukan alumni Telkom sebelumnya gitu. Ya lumayan. Tapi kampusnya gede banget sih, gede banget, bersih, rapih. Masjidnya juga keren tuh, keren banget. Telkom University. Tadinya gue sempat bingung nyari gate-nya. Soalnya banyak banget, luas banget, jalannya lumayan jauh dari luar, dari Podomoro tadi. Kata teman-teman sih di gate 4 itu lebih dekat katanya. Gate 4. Tapi nama gate-nya nggak ada, makanya saya bingung ini gate 4 nih yang mana, di sebelah gate 3-nya apa sebelah sananya gitu. Makanya saya bingung tadi gitu loh. Tapi udah saya tanya-tanya, ternyata gate 4 itu dekat masjid. Ya udah, masjid patokannya masjid ya, gampang dicari gitu teman-teman. Masjid ini nih. Jadi kayak orang bego aja tadi gitu loh. nyari jalan. Belum lagi nanti nyari ruangan kan di gedung G katanya. Nggak tahu gedung G yang mana, nggak tahu juga. Soalnya kan seperti saya bilang tadi, saya baru kali ini ke Telkom dan harusnya kuliah udah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Tetapi saya memutuskan untuk mengundur
keberangkatan karena ada urusan yang lebih penting dari ini yang harus saya urus di rumah, soal rumah sakit. Ya, soal rumah sakit rawat jalan. Jadi saya nggak bisa ninggalin itu. Saya harus mengundur kuliah saya beberapa minggu. Jadi makanya teman-teman udah pada kuliah 3 minggu, saya belum. Jadi saya nggak tahu gitu. Oke teman-teman. Tapi alhamdulillah saya udah dapat jalannya. Gyronya semacam gasing tadi yang kita bahas tadi. Nah ini semacam gimbalnya. Nah gimbal ini nanti untuk gimbal ini nanti yang ditempelkan di instrumennya. Ya instrumennya itu untuk alat ukurnya itu gitu. Ini contoh di pesawat terbang. Ini ada namanya. Nah, sedangkan di pesawat terbang itu digunakan seperti ini. Ini nama instrumennya. Ini sudah EVIS disebut dengan EADI, Electronic Attitude Director Indicator. Tapi jadi dia kalau dia udah muter dia bakal stabil. Terus dia nanti bakal mau dia belok kiri, mau belok kanan, mau seperti apapun dia bakal tetap stabil, kecuali kalau dipakai akrobat itu nggak bisa. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Tuh. Bagi teman-teman yang elektro udah nggak asing sebenarnya dengan light sensor ini, karena banyak sensor-sensor elektronik yang menggunakan light sensor ini semacam seperti di bukunya itu, fotoresistor, fotodioda, fototransistor, fotofield effect transistor, dan fotosel. Nah ini semua sebenarnya sensor cahaya, hanya saja konsepnya yang berbeda. Kalau kita pakai di udara itu ada nama tekanan barometrik namanya. Semakin tinggi semakin kecil, semakin rendah semakin besar tekanannya. Jadi air ini bakal berkurang. Nah pengurangan ini nanti dihitung oleh mesin ini. Jadi nanti waktu fluidanya itu dialirkan, bourdon tube-nya ini yang bergerak. Nah pergerakan itu yang dimanfaatkan untuk mengukur nilai tekanannya. Kita langsung aja. Nah jadi nanti tekanan ini yang dimanfaatkan. Karena seperti selang itu kalau kita tutup terus kita alirin air dengan tenaga yang dengan tekanan yang kencang, selang itu bakal bergerak. Nah, konsepnya sama. Nah, pergerakan itu yang dimanfaatkan nanti untuk mengukur tekanan tersebut. Kita masuk. Oke, teman-teman. Sekarang jam 5:30, baru selesai kuliah. Ini Telkom baru selesai kuliah. Jadi kita pulang aja. Perjalanan lumayan lah 1 jam. Tadi kuliahnya online juga ujung-ujungnya gitu. Udah dateng tapi online gitu. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting urusan saya selesai. Sekarang kita saatnya pulang, naik busway lagi, nanti di transit di alun-alun. Kita lanjut ke kosan. Ya, go. Lagi di Telkom tuh. Telkom University. Saatnya kita pulang. Ayo nunggu busway-nya dulu. Trans metro apa itu namanya? Panduan apa ya? Ambulans. Transmetro panduan mungkin. Transmetro apa ya begitulah. Transmetro saya lupa. Kita nungguin bisnya dulu di Puskesmas Bojong Soang dekat Transmart. Jadi bis itu bisa langsung ke BSC, juga bisa langsung ke alun-alun. Tapi nggak tahu ya, kita turun di alun-alun apa BSC nanti gitu. Kita lihat Gojeknya dulu, lebih murah yang mana. Oke teman-teman, nyampe di IP Living Plaza. Di perempatan itu salah turun tadi, tapi nggak apa-apa, lebih deket kayaknya. Mending ini sih kayaknya ya. Mungkin ada sekitar 3.000 naik angkot lah. Waktu jalan kaki itu sekitar 1,5 kilo lagi lah ke kosan. Soalnya udah di Living Plaza tuh. Tuh Living Plaza. Yuk kita cabut pulang. Mungkin ada sekitar
3.000 naik angkot lah, atau jalan kaki itu sekitar 1,5 kilo lagi lah ke kosan. Soalnya udah di Living Plaza tuh. Tuh. Living Plaza. Yuk kita cabut pulang. Seperti biasa naik Gojek. Tuh gelap kita nyampe di Jalan Pajajaran. Tadi bayar Gojek dari IP 1.000 doang, harusnya 11.000, bayar pakai link aja di diskon 10.000, jadi bayar 1.000 doang. Jadi itulah, akhirnya kita nyampe kita mau istirahat dulu, udah capek dari tadi, pengen tidur. Tapi nggak tahu udah diajak anak-anak apa enggak ya. Bye.